hari ini kita akan membahas satu tema yaitu was blind but now I see. Kita sama-sama buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya harap teman-teman membuka kitabnya dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Lukas 18 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukan firman dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau ajak kita main tebak-tebakan dulu gitu ya. Nah, mungkin yang onset kalau tidak buka Zoom tidak tahu permainannya ya. Ini rahasia kita aja nih ya. Oke, teman-teman, boleh di next. Ada dua kata, teman-teman bisa tebak lewat chat, mungkin lewat chat aja karena aku nggak bisa dengar suara kalian. Apa kata ini gitu ya? Apa ungkapan dari dua gambar ini? Mana chatnya? Oke. Wow, cepat sekali If. Cepat sekali loh Eve lo. Anak bawang. Oke, next aja langsung ya. Next 2 kali. Ya, ada anak bocil mau disuapin dan ada bawang bakarnya Hanamasa ya gitu. Jadi anak bawang. Teman-teman, siapa di sini yang tahu arti anak bawang? Apa artinya anak bawang? Boleh di-chat lagi. Siapa yang tahu arti anak bawang? Anak yang bau bawang atau anak kesayangan. Itu anak emas ya, bukan anak bawang. Ada yang tahu anak bawang? Yang lain? Oke. Anak paling kecil. Oh, karena tergantung nih bawangnya bawang apa. Kalau bawang bombay kan gendut ya, nggak kecil. Enggak ya. Nah, teman-teman, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak yang masih muda, tak berpengalaman. Oke, next. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak bawang itu ada 2 artinya. Yang pertama, peserta yang tidak masuk hitungan, hanya sebagai penggenap atau ikut-ikutan aja. Atau anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa. Tadi Felix ngomong anak yang nggak berpengalaman. Itulah anak bawang. Ya, jadi istilahnya kayak gini, kalau kalian misalnya main Mobile Legend gitu ya kan mesti berempat ya. Cuman tapi ada 3 orang. Yaudah nih ajakin ini aja lah. Supaya lengkap timnya, ada sini. Main dah, ikut main sama kita. Tapi aku nggak bisa, nggak apa-apa, kita gendong. Nah itulah, anak bawang. Atau teman-teman pernah nggak waktu kalian main futsal atau main basket, kalian pilih anak gitu kan, sweet. Nah yang biasanya tuh yang sisa-sisa tuh ya, yang mau nggak mau dipilih sama tim. Ya udahlah, ini anak bawang. Hanya untuk menggenapi, hanya untuk melengkapi. Jago sih enggak, yang penting permainan bisa lanjut. Nah, teman-teman, pernahkah kalian merasakan menjadi anak bawang di dalam permainan?
Tapi nyatanya ungkapan ini anak bawang nggak terjadi hanya bagi anak-anak di dalam permainan. Ternyata in real life, next, anak bawang itu pun bisa kita alami. Ada seorang remaja yang bisa menjadi anak bawang di sekolah. Kamu hadir atau enggak, yang nggak dihiraukan sama teman-temannya. Main pun nggak diajak main. Kalaupun itu diajak karena kurang orang. Si anak bawang. Atau ada seorang pemuda yang bisa menjadi anak bawang di dalam tim kerja kantornya. Hanya untuk menggenapi jumlah, tidak hadir ya tidak membuat kinerja tim menjadi turun. Atau seorang suami, seorang istri bisa saja menjadi anak bawang di rumah. Karena pasangannya yang membuat keputusan, mengatur semuanya dari baju mau pakai apa, keuangan seperti apa, mau pergi apa, mau makan apa, semuanya diatur. Sehingga dia merasa aku anak bawang di rumah ini. Atau seorang anak juga bisa di dalam keluarga merasakan betapa dirinya anak bawang. Ketika dia bersuara, ketika dia berpendapat, tidak dihirau oleh anggota keluarga lainnya. Kamu si anak bawang. Kenapa tiba-tiba persembahan? Belum ini. Oke. Atau mungkin kita sebagai seorang pelayan, sebagai pelayan Tuhan, kita bisa menjadi anak bawang. Oh ya, kamu aku ajak ya, aku rekrut ya jadi pengurus. Sebenarnya hanya untuk menggenapi jumlah pengurus. Kamu ikut rapat, kamu enggak ikut rapat, kamu datang pelayanan, enggak ikut pelayanan, tidak mempengaruhi apapun. Si anak bawang. Teman-teman, gimana rasanya menjadi anak bawang? Pastinya kita merasa tidak nyaman, karena kita tidak mendapatkan penghargaan yang memadai. Semakin lama kita merasa menjadi anak bawang, semakin kita berpikir memang gak ada orang yang mengasihi saya. Gak ada orang yang mau peduli sama saya. Gak ada orang yang mau cari saya kalaupun saya pergi. Gak ada untungnya saya untuk hidup. Rasanya hidupku ini adalah hidup yang terkutuk. Teman-teman, saya rasa kurang lebih perasaan demikianlah yang dirasakan oleh si buta yang diceritakan dalam Lukas ini. Seorang anak bawang yang hidupnya hanya bergantung kepada pemberian orang lain. Anak bawang yang ada dan tiadanya si buta ini di muka bumi, gak ada yang peduli. Bahkan di dalam budaya Yahudi kuno, seorang yang buta, terus miskin, mengemis lagi di pinggir jalan, pasti dia orang yang terkena kutuk. Teman-teman ingat waktu ada orang buta, di cerita yang lain, ada orang buta, para murid bukannya mengasihi atau memberi ini ya sumbangan atau uang, malah ditanya, jadi studi kasus. Tuhan Yesus coba lihat. Ini buta karena dosa orang tuanya, dosa dirinya sendiri, atau dosa nenek moyangnya. Bayang. Orang buta duduk di pinggir jalan, dijadikan studi kasus. Bukannya dikasih. Itulah mereka. Orang yang terkutuk. Coba teman-teman bayangkan perasaan si buta itu. Gak bisa ngelihat aja tuh udah sengsara, udah menderita, gak bisa lihat apa-apa. Sudah pasti bergantung hidupnya kepada orang lain. Sekarang ditambah dengan keadaan budaya yang mengindoktrinasi bahwa kamu itu orang terkutuk. Kamu itu buta karena dosa kamu sendiri. Atau dosa orang tuamu, dosa nenek moyang. Teman-teman bayangin hidup seumur hidup dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Saya rasa dia kalau mau mencoba untuk positif vibe, lama-lama juga nggak ada vibe-nya. Lama-lama saya rasa hidupnya akan semakin desperate, putus asa, frustasi, nggak ada harapan. Seumur hidup hanya ngemis di pinggir jalan.
ya memang saya ini terkutuk. Teman-teman, mungkin ada di antara kita sekarang yang mirip dengan si buta ini. Memang kita nggak buta secara fisik, tapi kita sedang desperate dengan hidup yang kita miliki sekarang. Nothing good comes to me. Berusaha untuk positive vibe. Oh, segala sesuatu Tuhan ciptakan, segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam waktu dan rencana Tuhan. Oh, pasti Tuhan indah pada waktunya. Oh, Tuhan tidak pernah gagal. Mencoba untuk positive vibe, tapi yang terjadi dalam hidup kita bertubi-tubi adalah bad things. Saya yakin lama-kelamaan kita akan semakin desperate dan hopeless. Teman-teman, di tengah desperate hidupnya si orang buta ini, Yesus lewat. Ada banyak orang berbondong-bondong lewat di jalan yang biasa dia duduk untuk mengemis. Dan dia heran, ada apa ini rame-rame? Biasanya nggak serame ini, biasanya nih uangnya banyak nih kalau serame ini. Makanya dia bertanya, apa itu rame-rame? Lalu orang berkata, Yesus orang Nazaret lewat. Dan seketika itu juga si buta berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Next slide. Teman-teman, saya yakin teriakan ini bukanlah teriakan hanya memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gitu ya, kayak dipanggil Tuhan. Saya yakin di tengah desperate-nya dia. Dan ini menjadi satu-satunya kesempatan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Maka dia berteriak dengan suara yang keras, dengan segenap kekuatannya, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan bahkan dia terus berseru. Terus berteriak. Sampai orang di sekitarnya merasa terganggu dan menyuruh dia diam. Teman-teman, menarik sekali. Si buta ini menggunakan kata anak Daud. Di sini anak Daud bukan hanya sebuah keturunan, bahwa Yesus itu dari keturunan Daud. Bukan hanya sekedar itu. Tapi ini sebuah gelar mesianik. Gelar yang menjadi harapan orang Yahudi bahwa suatu kali ada keturunan dari Daud yang akan menjadi pembela, menjadi pembebas, menjadi seorang Mesias bagi bangsanya. Dan saya yakin si buta ini punya pemahaman yang sangat unik, yang lebih dalam dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Beberapa penafsir yang saya baca memberi sebuah kemungkinan bahwa memang si buta ini yang selalu duduk di Yeriko, di kota itu, sudah sering mendengar kabar tentang Yesus, sang guru, sang nabi yang menyembuhkan banyak orang. Dan kemungkinan waktu Tuhan Yesus berkhotbah di Nazaret, di sinagoge, waktu dia membaca kitab Yesaya pasal 61, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan dia 21-nya dikatakan, Yesus mengajar mereka semua, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Teman-teman, kemungkinan dari sinilah si buta itu punya keyakinan bahwa Yesus itu mampu mencelikkan matanya. Dia punya iman bahwa Yesus benar-benar sang Mesias yang menggenapi nubuatan para nabi. Karena itulah dia berteriak-teriak, anak Daud, kasihanilah aku. Teman-teman, lalu di ayat 40 dituliskan, lalu Tuhan Yesus berhenti. Teman-teman, si buta, si anak bawang, gak pernah dianggap penting hidupnya oleh orang lain. Gak pernah dipedulikan
kehadirannya sama orang sekitarnya. Hidup si anak bawang yang terkutuk ini. Tapi kali ini Yesus berhenti untuknya. Yesus berhenti mendengar teriakannya. Yesus berhenti mempedulikan kebutuhan yang dia inginkan. Kebutuhan yang terdalam itu. Teman-teman, kalian perlu tahu bahwa peristiwa ini, Lukas pasal 18 ayat 35 ini terjadi kurang lebih 2 minggu sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Jadi ini memang Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem untuk menggenapi misi dari Bapaknya. Dia memang sedang mempersiapkan dirinya, sedang berjalan dari Yeriko untuk masuk sebentar lagi ke Yerusalem, kurang lebih 21 km lagi, masuk ke Yerusalem untuk ditangkap, diadili, dan disalibkan. Teman-teman bayangin ya, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya sedang fokus mau menggenapi misi dari Bapa saya, ini misi paling penting, untuk inilah saya datang ke dunia ini. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, apa itu anak bawang? Gak penting. Saya punya misi yang lebih penting. Saya punya fokus yang lebih penting. Menggenapi rencana Bapa. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sedang menuju momen-momen terpenting di dalam pelayanannya, dia berhenti untuk si anak bawang terkutuk ini. Yesus berhenti mengambil waktunya untuk si buta ini. Lalu kemudian Yesus menyuruh orang untuk membawa si buta itu kepadanya dan ia bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat untukmu? Lalu jawab si buta itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dari anak Daud, sang Mesias, dia dalam penundukannya, oh my Lord, oh Tuhanku, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga, melihatlah dia. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak menolak permintaan si buta seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Apa yang rasanya tidak dipandang penting oleh manusia, bahkan sesamanya manusia tidak dipandang penting oleh manusia, tapi bagi Yesus itu penting. Untuk manusia inilah, untuk manusia yang hancur, yang miskin, yang buta, yang tertindas, tercampak, tak berharga, untuk si anak bawang inilah Yesus datang dan berhenti. Teman-teman, Jesus look for broken people. The question is, are you the one? Apakah kamu salah satunya? Orang yang hancur. Orang yang desperate. Orang yang frustrasi dengan hidupmu. Dan firman Tuhan hari ini berkata, Jesus stop for you. Jesus stop for me. Teman, inilah yang kita sebut sebagai anugerah. Grace. Grace is God's unmerited favor for sinners. Pemberian dari Tuhan yang tidak patut diterima orang berdosa. Teman-teman, kita baru bisa menyadari besarnya kasih dan anugerah Allah kalau kita sudah broken. Kalau kita desperate. Gak ada yang bisa diandalkan lagi. Teman-teman, coba lihat cerita-cerita di luar, kesaksian-kesaksian orang. Atau bahkan hidupmu sekarang ini. Berapa banyak orang Kristen yang ketemu Tuhan ketika dia lagi ada di atas.
ketika dia lagi sukses, lagi luar biasa. Oh, sangat sedikit. Tapi berapa banyak orang Kristen yang ketemu Tuhan, yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan ketika dia sedang di bawah. At the end of him, at the end of her. Gak ada lagi yang bisa aku andalkan. Udah gak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Gak ada lagi yang bisa aku banggakan di hadapan Tuhan. Gak ada lagi yang bisa aku sombongkan. Di saat itu, efektif bereaksi kepada setiap orang yang sudah sampai di akhir dari dirinya. Itulah yang kita lihat di perikop-perikop sebelum dari perikop ini. Ini seakan-akan menjadi sebuah cerita yang menyinggung perikop sebelumnya, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus bagaimana seorang Farisi yang datang berdoa kepada Tuhan di bait Allah dengan menyombongkan dirinya. Oh Tuhan, Engkau bangga kan punya anak sepertiku? Aku berdoa setiap hari, berpuasa setiap hari, aku memberikan persembahan. Oh, aku sangat bersyukur. Tidak seperti pemungut cukai ini. Atau bahkan perikop di atasnya lagi. Seorang muda yang kaya, yang sudah melakukan semua hukum Taurat dengan taat, dengan setia. Lalu dia bertanya kepada Yesus, apa lagi yang bisa aku perbuat untuk mendapatkan kerajaan Allah? Aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Lalu Yesus berkata, pergi dan lalu seorang muda itu dengan sedih, dia pergi meninggalkan Tuhan karena hartanya banyak. Teman-teman, bukan berarti Tuhan maunya kita semua miskin. Tuhan benci sama orang kaya, bukan itu poinnya. Anugerah Allah berbicara tentang apa yang Kristus lakukan kepada hidupmu dan hidupku. Bukan apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan. Apa yang bisa aku perbuat bagi Kristus lewat pelayananku, lewat baca Alkitabku, lewat rajin berdoa, lewat menjadi Kristen sekalipun. Itu bukan alasan Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Bahkan di saat kita mulai merasa, Tuhan aku berdosa, gak pantas untuk dikasihi. Tuhan aku desperate dengan hidupku. Aku gak bisa melawan dosa ini lagi. Tuhan aku jatuh lagi. We are all broken. We are all blind. But Jesus has come, died, and risen for us. Dan teman-teman percayalah, waktu kita ketemu sama Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Saya percaya setiap kita yang sudah ketemu sama anugerah Tuhan, gak mungkin hidupnya gak berubah. Gak mungkin. Karena anugerah terlalu luar biasa, anugerah terlalu gak bisa kita bayangkan, sehingga itu mengubah hidup kita. Dan itu yang terjadi kepada si buta ini. Ketika matanya dicelikkan, di ayat yang terakhir itu dikatakan, maka dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Teman-teman, inilah seseorang yang ketemu sama anugerah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Teman-teman, adakah kalian yang tahu siapa nama si buta ini? Di dalam Lukas tidak dicatat namanya. Siapa si buta ini? Tapi kita bisa lihat kalau kalian lihat Markus 10. Di Markus dicatat si buta ini dengan kisah yang serupa bernama Bartimeus. Kenapa ya Markus mencatat, Lukas tidak?
Jangan bilang Alkitab itu sudah diubah-ubah gitu ya. Oh ini Alkitabnya salah nih, masa nggak dicatat? Oh tidak, ada tujuan-tujuan khusus ketika penulis itu mencatatnya. Mungkin bagi Lukas, dia menunjukkan surat-suratnya ini, Injil ini, kitab ini kepada Theophilus di pasal 1 ayat 1. Kepada Theophilus yang mulia. Artinya kepada orang non-Yahudi, mungkin bagi dia, Bartimeus, tidaklah penting untuk dicatat di sini. Yang penting adalah bagaimana Yesus disebut anak Daud dan Yesus mencelikkan si buta itu. Menjadi tanda bahwa dia benar-benar sang Mesias itu. Tapi bagi Markus yang menulis kitabnya kepada orang-orang Yahudi, nama Bartimeus ini menjadi penting. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Bartimeus adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula? Jadi seakan-akan Markus menulis kitabnya dengan memperlihatkan, ini loh si Bartimeus, pemimpin gereja mula-mula, yang dulunya seorang buta, seorang miskin, pengemis di pinggir jalan, orang yang terkutuk di pinggir jalan. Tapi sejak dia ketemu Tuhan, dia mengalami anugerah Tuhan. Dan sekarang hidupnya mengikuti Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segala hal yang dia bisa berikan. Teman, itulah keajaiban anugerah Allah. Kalau hari ini kau merasa hidupmu gak ada bedanya mengikut Tuhan atau tidak, mungkin memang kamu gak pernah ketemu Tuhan. Mungkin memang kita gak pernah ngerasain anugerahnya Tuhan. Mungkin kita masih merasa diri kita benar. Diri saya pantas dikasihi Tuhan. Saya dari keluarga Kristen. Saya pelayanan. Saya memberikan yang saya miliki kepada Tuhan. Tapi teman-teman, waktu kita ada di titik terendah dalam hidup kita, gak ada lagi yang bisa kita andalkan, percayakan. Daripada kamu mengeluh, daripada kamu mengutuki dirimu sendiri, atau mungkin kamu menyakiti dirimu dengan sayatan-sayatan, atau sedang berusaha membunuh dirimu, coba berdoa, Tuhan, temui saya di titik terendah ini. Tuhan, saya mau mengalami Tuhan di titik yang terendah ini. Teman-teman, biarlah hidup kita ketika bertemu dengan anugerah Tuhan. Jesus stop for you. So, respon kepada dia. Beri respon yang terbaik kepada dia. Teman-teman, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menjadi anak bawang di mata Tuhan. Untuk kita yang broken ini, untuk kita yang berdosa ini, dia mau mati di atas kayu salib menebus hidup kita. Bahkan di saat-saat ada hal paling penting yang sedang Yesus mau lakukan, dia tetap berhenti untuk memperdulikan aku dan kamu. Pertanyaannya adalah, maukah kamu datang kepadanya? Teman-teman, saya memberi waktu untuk setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang sedang kau alami di dalam hidupmu? Apakah engkau sekarang seperti si buta itu? Tidak ada hal baik dalam hidup. Hidupku terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi biarlah dengar firman Tuhan hari ini. Izinkan Tuhan berhenti dan menyapamu hari ini. Nyanyikan pujian ini. Ku
dari lagu ini. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu ada di hatinya Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan. Ku di hatimu ya Tuhan, di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan tolong kami, arahkan mata iman kami kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, kami mau berteriak, berseru hanya kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Jumpai kami, temui kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami bisa diubahkan oleh kuasa anugerah-Mu itu. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.